Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi, tuan dan puan, tabi, datuk dan raja. Jumpa lagi kita di channel Jongkong Official. Kali ini kita berada di dekat Kelurahan Stabat Baru, dekat jembatan Sewampu, dekat jembatan baru yang belum selesai dibangun, yaitu berada di makam paling tua di Langkat ini. Salah satunya di tepi Sungai Wampu ini, makam yang paling tua. Dari segi batu nisan, secara kajian akademik, batu nisannya bercirikan nisan Samudra Pasai Aceh yang sudah berusia pada abad ke-14, 1400-an atau abad ke-14 dari segi batu nisannya. Makam ini masyarakat Stabat khususnya menyebutnya dengan makam Datuk Rubiah, sebab makam ini berada di zaman Kerajaan Aru. Belum lahir Langkat, Kerajaan Langkat, makam ini sudah ada. Sebab Langkat dilahirkan berdiri pada 1750, abad ke-18. Sedangkan nisan ini sudah berada di zaman Aru, abad ke-14. Ini dia, nisan ini, makam ini panjang dan sudah cukup tua sekali dari segi ininya. Ini karena dicat ini. Ini karena dibalut cat, sebenarnya aslinya tidak dicat. Tapi catnya sudah lekang, ini cat di zaman sekarang kalau catnya ini. Ini dia ada tulisan, ada motif tua ya. Dan kita berada sangat dekat dengan Sungai Wampu. Jadi diperkirakan rumah yang Datuk Rubiah ini berada di depan, dekat Sungai Wampu, sebab Sungai Wampu ini merupakan jalur transportasi air ketika itu. Belum ada aspal, belum ada mobil, kendaraan roda 2 maupun roda 4, apalagi kereta api belum ada. Sebab kereta api itu di Langkat ini sekitar 1883 dan 1903 dimulai. Kenapa masyarakat sekitar dari masa ke masa menyebut makam ini dengan nama Datuk Rubiah? Sebab nama Datuk Rubiah ini, makamnya cukup banyak. Di Sumatera Barat saja, di Minangkabau sudah ada juga yang Datuk Rubiah, yang diperkirakan itu adalah Bundo Kandung. Di Pantai Gemi ada Datuk Rubiah, di Tandam ada Datuk Rubiah. Sebab kenapa dikatakan Datuk Rubiah? Sebab makam itu belum diketahui sejarahnya dengan pasti, namanya maupun sejarahnya. Sebab makam ini sangat tua, makam-makam yang di masa Kerajaan Aru dari abad ke-14 ini tadi, makam yang punya peradaban yang cukup besar. Sebab makam batu nisan ini yang paling tua di masa Kerajaan Aru, abad ke-14 kalau di kajian akademik. Makanya ini perlu juga diungkap, salah satu bagian dari peradaban besar Melayu di negeri bertuah ini, makam ini menjadi salah satu bukti, satu-satunya yang berada di tepi Sungai Wampu, yang bisa dibilang ini adalah merupakan aset sejarah yang sangat berharga. Sebab kita juga punya sejarah yang paling tua, peradaban tua yang sudah punya batu nisan sebagai bukti jejak. Batu nisan ini yang menjadi bukti sejarah yang paling penting, membuka kunci-kunci peradaban kita di masa lalu, sehingga kita ke depan bisa bagaimana kita membangun peradaban kita yang lebih baik lagi di masa mendatang.
Ya, kalau makam yang punya peradaban besar, makam yang nisan yang paling tua, kalau di kajian akademik ini, nisan yang paling awal di peradaban kita di pantai timur Sumatera ini, inilah nisan yang paling tua umurnya kalau di kajian akademik bentuknya. Dan dia memiliki motif yang tersendiri, motif-motif bunga, tumbuhan. Karena Melayu ketika itu sudah Islam di abad itu, di abad 14. Sudah Islam, sudah memeluk agama Islam, jadi dia tidak mau memakai motif binatang. Dia lebih suka memakai motif tumbuhan. Seperti ini ada motif bunga yang ada di batu nisan ini. Sebab dia Melayu itu Islam, makanya dia memakai motif-motif dari tumbuhan atau tanaman, tanaman-tanaman khas yang ada di sini.